Hai teman-teman, balik lagi di Opini Jati. Nggak bosan-bosannya kita ngobrol sama uh, satu orang ini, yaitu Tiffany Wang. Gimana kabarnya, Van? Baik, Bang Damar sendiri gimana? Baik. Nggak ganggu waktunya kan? Enggak. Nggak ya? Iya, ini kebetulan ada topik yang bagus banget kalau diangkat dan cocok lah karena ngobrolnya sama lawan jenis. Ya kita tahu kan secara umum sebutan cewek matre itu kental banget ya. Perkara itu dia perkara dia itu ya macem-macem lah gitu. Aku pun mendeskripsikannya agak Susah ya? Agak susah karena kalau kita keceplosan atau ngomong terlalu jauh itu nanti malah menyinggung benar. Nah, ini kan kata atau kalimat dari matre atau cewek matre itu kan kalau aku dibilangin gitu sih lumayan kena sih. Nah, kalau dari si cewek yang ngerasain gitu gimana? Kalau aku sih jujur kalau dibilangin cewek matre pasti rasanya nggak enak sih, kayak kesel juga iya gitu kan. Pastinya tersinggung sih, soalnya balik lagi aku nggak merasa kalau aku termasuk ke dalam cewek yang matre. Jadi kalau saat dibilang seperti itu rasanya ya nggak enak gitu. Tapi berangkat dari kata cewek matre itu kan ketika dua sejoli lah gitu kan kira-kira jalin hubungan, terus si pihak yang lain itu merasa harus dipenuhi lah dari A sampai Z-nya gitu, baik dari mungkin nonton, terus hal-hal kecil lah yang jadi pengalamanku, terus belanja dan sebagainya itu kadang sempat keceplosan dengan kata-kata itu di sebagian orang. Dan kalau aku sejauh ini maknainya aku pun belum ketemu, apa mungkin udah terlalu lama nggak mengorek-ngorek di sana dan fokus dengan tujuan sendiri, atau gimana tuh? Kalau dari Fanny gimana tuh kalau lebih menyikapinya gitu loh, kalau dalam satu hubungan gitu loh? Karena aku yakin, kembali lagi, kalau aku nih ya sejauh ini, ketika cewek itu matre berarti cewek itu kan butuh sesuatu, dalam artian ya kita let's say gincu lah, bahasanya gimana ya, make up dan sebagainya lah. Nah itu kan bukan kebutuhan, dan jikalau si cowoknya bisa menyanggupi ya why not. Dan aku yakin juga bakal ada feedback ya, even itu kita nggak minta, dalam tanda kutip, tidak minta pamrih atau tidak minta timbal balik ya, yaitu ketika kamu menjalani ya totalitas gitu loh. Dalam artian totalitas dari waktu kita bagi, terus dari keuangan juga, dari juga perasaan, dari juga tenaga mental dan sebagainya. Kalau dari Fanny gimana tuh menanggapinya sejauh ini? Jadi kalau ada orang gitu, dan pendapatmu gimana? Pendapatku soal cewek matre berarti ya. Ya. Dan yang tadi kan yang aku bilang tadi, ketika cowoknya bisa menyanggupi atau memenuhinya, tapi ya kembali lagi kan itulah risiko ketika kita menjalin satu hubungan, kita harus totalitas kan dalam. Nah itu gimana Wani? Kalau menurut aku kita tuh harus bisa bedain mana yang matre sama mana yang realistis. Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan kalau cewek itu matre ketika dia minta suatu barang. Bukan minta sih, kayak ketika dalam suatu hubungan kan pasti ada salah satunya itu yang membayari gitu kan. Itu kan suatu hal yang biasa ya. Tapi kita nggak bisa langsung bilang cewek gue matre, nggak bisa sih kayak gitu. Kita harus bisa
bener-bener kayak ngeliat gitu dia ini beneran matre atau enggak. Dan kalau menurut aku matre ini kan sudah termasuk ke dalam hubungan yang gak baik ya, yang toksik, soalnya ada satu pihak yang dirugikan dari situ. Dan cewek matre ini gimana ya bilangnya, gak bisa semata-mata karena dia ingin sesuatu terus dia dibilang matre gitu. Jadi bisa dibilang, aku punya suatu pengalaman, aku pernah dengar dari cerita orang sih ini ya. Jadi si cewek ini yang memang kayak mintanya itu banyak banget gitu. Dia tahu kalau cowoknya punya penghasilan dan berujung dengan dia selalu minta barang-barang yang branded, dia selalu minta barang-barang mewah. Dan ketika itu nggak dipenuhi, dia nggak bakal kayak mau chatting atau mungkin dia bakal ngambek semacam itu. Dan di situ pasti si cowok ini yang ngerasa aduh kasihan banget atau aku nggak mau berantem sama dia, ujung-ujungnya pasti bakal dibeliin juga walaupun itu mahal, kadang sampai berjuta-juta gitu kan. Nah yang kayak gitu kita bisa bilang itu sebagai cewek matre. Aku sebagai cewek pun pribadi aku nggak suka dengan cewek yang kayak gitu. Kenapa? Karena si cowok itu dia punya penghasilan, dia juga punya kebutuhan dia sendiri. Di sisi lain dia juga punya orang tua. Dan kenapa dia harus mementingkan kamu banget, sedangkan kamu nggak pasti untuk jadi punya dia selama-lamanya gitu loh. Paham nggak maksud aku? Kayak apalagi ini cuma di tahap pacaran gitu kan. Dan ketika kamu di tahap pacaran itu nggak menjamin kamu akan sama dia ke depannya gitu. Dan si cewek ini minta seakan-akan kayak nggak ada dosanya gitu loh, kayak nggak tahu diri, seakan gitu kasarnya ngomongnya nggak tahu diri, kok bisa-bisanya minta aku mau ini beliin dong, padahal itu barang mahal banget, itu barang saya berjuta-juta. Kamu aja nggak sanggup untuk membeli itu, tapi kamu minta orang lain untuk membeli itu, gitu. Dan menurut aku itu udah toksik banget sih, karena si cowok pasti dirugikan. Dan itu pun nggak sekali dua kali, bisa sampai berkali-kali. Kadang yang sudah sekali nih, dia iseng aja minta, mungkin iseng ya atau gimana gitu kan. Nah terus si cowok ngasih, ujung-ujungnya malah keterusan kayak, dia pasti ngasih lagi. Ya udah gue minta aja lagi, kayak gitu. Tapi berangkat lagi sebelumnya, kayaknya aku yang di pihak si yang cewek ya. Ini di pihak ya. Terus Tiffany yang di pihak si cowok yang menanggapi gitu. Tapi gini kan, bermula kan dari kenalan tuh, dari kenalan terus ngobrol cocok akhirnya jadian tuh. Nah kan yang namanya ketika jadian kan udah ada komitmen. Nah komitmen itu kan mencakup semuanya. Itu gimana tuh? Sekarang gini, kita tuh balik lagi, pacaran itu kita tuh harusnya saling mendukung. Prinsip pacaran itu saling support. Itu pacaran yang sehat. Bukan salah satunya dirugikan. Ketika kamu merasa dirugikan, mungkin kamu nggak ngerasa dirugikan, tapi orang yang melihat pasti bisa menilai kan. Karena kalau dalam pacaran ini kadang-kadang kita kayak gue sayang sama dia gitu, udahlah nggak apa-apa lah gitu. Jadi nggak ngerasa dirugikan, padahal sebenarnya dia dirugikan. Nah itu tuh apa ya? Itu tahap dimana bisa dibilang dan kebanyakan orang bilang itulah cinta apa bucin ya? Bukan. Cinta itu buta gitu loh. Nah itu dia. Cinta itu buta. Nah itulah di tahap itu gitu loh. Makanya. Terus gimana tuh? Berarti ini udah, berarti gini dong. Kalau misalnya kita pacaran itu tuh jangan sampai semuanya itu ngikutin perasaan loh. Kita tuh juga harus mikirin keadaannya sebenarnya gitu. Jadi jangan semua tuh diikutin aja gitu. Soalnya gimana ya kalau misalkan kita nih istilah sekarang tuh kan bucin ya. Kayak gitu kan termasuk bucin kan, kayak apa-apa pasti diturutin. Ya nggak boleh kayak gitu. Kita emang sayang tuh sayang, tapi nggak sampai seperti itu. Jadi sayanglah sama orang, tapi janganlah jadi bodoh. Begitu. Tapi ini apa? Ketika seorang itu di tahap yang apapun aku lakuin lah supaya dia bertahan, supaya dia tetap sama aku dan supaya dia bahagia gitu. Bahagia terus lah. Tapi di tahap itu juga ya bisa dibilang cinta itu buta gitu loh. Nah, untuk menyadarkan orang di tahap itu udah ibaratnya udah apa ya? Kalau makan cabe yang pedes-pedes lah gitu.
itu udah di tahap yang udah menjerit-jerit gitu loh, udah keluar air mata. Nah itu gimana tuh? Untuk nyadarinnya gitu. Iya, maksud aku tuh sebenarnya itu kalau dari aku nih kembali lagi, ya kalau mau pacaran ya komitmen. Dalam artian kalaupun dia timbal balik ataupun dia nggak timbal balik ya kita nilai lagi, kita bisa nilai dan kita bisa ukur dia cocok atau pantas nggak buat kita, karena ya namanya hidup kan pasti ada timbal balik kan, kecil atau besar. Nah kalau dari Fami gimana? Kayak gini deh, aku mau dari awal dulu soal ngomong soal komitmen. Kan yang kayak tadi aku bilang kan, kalau dalam satu hubungan itu kan kita harusnya bisa saling support. Nah, terus tadi juga aku ada bilang kita harus bisa bedain mana cewek matre sama yang realistis. Ketika kita ngomongin perbedaan itu, cewek matre itu dia bakal minta terus tanpa ada feedback ke cowoknya. Jadi seakan-akan kayak dia yang harus dibelikan terus gitu. Tuh, sorry, kan ada begininya. Yang kemarin aku nggak ngikutin ada katanya sugar daddy gitu loh. Nah itu kan iya. Kayaknya aku nggak ngikutin ya. Kayaknya ketika aku ngelihat nge-scroll di sosial media itu, kayaknya kental banget dan erat banget sama cewek-cewek matre itu. Ini sekali lagi ini sekali lagi ya? Aku lihat dari sosial media ya, begitu. Karena itu tadi yang kayak aku bilang, mengharapkan materi banget. Jadi semua itu harus bisa dipenuhi buat dia, mau itu semahal apapun gitu. Dan kadang itu sampai berkali-kali. Sedangkan kalau kita ngomongin soal cewek yang realistis ya, kayak yang realis lah gitu, cewek ini dia bakal lebih menghargai barang itu gitu. Enggak, iya kayak enggak semahal itu nggak apa-apa, tapi tulus gitu loh ngasihnya. Kemudian juga kayak misalkan cowoknya punya usaha nih, terus cewek yang matre ini pasti kayak lebih mementingkan hasil, ada uangnya gitu. Sedangkan kalau cewek realis dia pasti bakal lebih support cowoknya dalam usahanya gitu. Iya, support. Jadi secara mental pun disupport. Jadi dia tahu prosesnya, nggak cuma hasilnya aja. Dan kalau kita nih, kalau mau ngomong cewek matre itu apa ya, bilangnya kayak lebih itu tadi sih, lebih mementingkan hasilnya kalau menurut aku ya. Kalau misalkan yang realistis ini pasti dia ngelihat prosesnya. Jadi kalau cewek-cewek realistis ini dia pasti bakal lebih suka cowok itu bukan yang sudah kaya dari sananya, atau kayak misalkan dari orang tuanya gitu. Sekarang kan banyak nih yang dari orang tuanya udah kaya, terus anaknya ngabisin untuk ceweknya gitu kan. Nah, kalau menurut aku cewek realistis itu dia nggak bakal mentingin si cowok ini kaya dari sananya gitu. Oke lah kalau dia mau cowoknya yang udah mapan atau yang udah punya penghasilan, tapi nggak berarti semata-mata karena cowoknya kaya dia jadi suka. Dia pasti lebih mementingkan cowok ini pekerja keras atau enggak. Karena percuma kalau dia kaya dari orang tua ataupun kaya misalkan dia lahirnya sudah terlahir dari keluarga yang berada gitu kan, tapi ternyata kedepannya dia nggak bisa mengelola apa-apa, dia nggak punya skill apa-apa, dia nggak punya niat atau dia bukan pekerja keras, ya percuma. Dan cewek matre kayaknya sih, aku nggak tahu ya kalau ini menyinggung orang lain, aku minta maaf. Tapi kalau dari yang aku lihat, dari pandangan aku sendiri, mereka kayak nggak memikirkan itu. Yang penting di saat ini aku bisa memenuhi keinginan aku, bukan kebutuhan. Keinginan aku, that's okay gitu. Oke, tapi gini, ketika ada pasangan nih, let's say AB lah, inisial. Ini keluar nih, yuk keluar yuk gitu. Ya kita bilang aja nongkrong lah atau makan gitu. Itu kan ketika kita duduk aja kalau pelayan itu ya pelayannya. Iya, waitersnya itu kan udah ngebawain menu, udah di depan, ya mau nggak mau kan ujung-ujungnya duit. Iya, itu kan ya? Gimana? Kan ya let's say aja ketika ada dua sejoli lagi tadi ya keluar gitu, si cowok jemput si ceweknya, itu kan ada duitnya juga tuh, bensinnya lagi dan sebagainya. Itu nggak bisa dibilang ceweknya matre dong, karena kan ya itu tadi itu kan udah pacaran, pastinya seperti itu.
Dan cewek matre ini nggak bisa Berarti itu wajar ya? Menurut aku Wajar sih ya? wajar. Cewek matre ini nggak sesederhana itu sih. Menurut aku kayak kalau misalkan dia minta barang gitu kan, lebih cenderung ke minta barang sih. Minta barang-barang terus yang mahal sampai berkali-kali juga. Tapi iya. nggak ada Nggak ada feedback feedback. Terus dia juga nggak. Kalau misalnya cewek matre ini kita bisa bedainnya gini. Di saat cowoknya misalnya udah kerja, terus dia lagi di posisi yang di bawah, kayak lagi ngedown, atau mungkin penghasilannya lagi gimana gitu, lagi turun gitu. Nah si cewek ini nggak bisa menghargai kerja keras dia. Yang penting kamu ada duit, kamu ada uang, baru aku mau. Seperti itu. Seharusnya yang aku tangkap berarti ketika susah ya sama-sama susah betul. lah gitu ya. Kalau misalkan ketika sukses ya marah-marah. Ya sama-sama juga gitu. Karena memang seharusnya seperti itu. Dalam suatu hubungan itu harusnya ada timbal balik. Jadi nggak cuma satu yang memberi, tapi satunya juga harus sama-sama memberi kayak gitu. Dan kalau misalkan kita mau naik tingkat nih ke pernikahan, mungkin aku masih terlalu muda ya untuk ngebahas ini, tapi ya nggak apa-apa gitu kan, karena kan aku ini kan udah pandangan secara umum, semua orang juga udah tahu gitu kan. Iya, tapi kan opini. Iya, opini. Orang banyak yang bilang kayak cari cowok itu yang udah mapan, baru mau nikah kayak gitu, baru boleh nikah gitu kan. Nah dari situ mulai deh banyak yang bilang, ih ini cewek pasti matre deh, nyari cowoknya udah mapan. Kadang-kadang pandangannya seperti itu yang harus dilurusin. Kalau aku sih pribadi sebagai cewek, kalau misalkan disuruh ke jenjang yang lebih tinggi itu tadi, aku pasti lebih memilih cowok yang udah punya penghasilan dong. Pasti memang yang punya penghasilan tetap. Ya kita mau makan apa habis nikah kalau misalnya nggak punya penghasilan, bener kan? Kita realistis aja realistis. Ya ngomongnya. Kita nggak bisa. Masa cuma ngomong makan-makan omongan. Kita nggak bisa makan kita dong, cuma gara-gara kita sayang doang. Masa langsung mau nikah gitu kan? Kebanyakan kan kayak gitu, nggak mau dibilang matre terus. Tapi bentar. Gimana? Tapi kita hubungi nih. Sekarang ini dalam tanda kutip musim-musimnya orang nikah muda gitu. Lah menurut Fani gimana tuh? Kalau menurut aku sih selama dia siap secara mental dan finansial, I think it's okay ya. Tapi kalau modal omongan aja gimana tuh? Modal omongan jangan dong. Modal omongan di WA gitu. Aduh, jangan di telepon. Jangan gitu. coba-coba. Takutnya nanti malah perceraian. Karena nikah itu nggak sebercanda itu. Nikah itu nggak bisa main-main, itu seumur hidup loh. Kalau misalnya kita udah buat nikah, itu janjinya sudah seumur hidup. Walaupun ada kata cerai, ya kalau bisa hindari. Karena kalau menurut aku pribadi sendiri, aku nggak mau sih nikah muda. Karena aku masih mau kerja, aku masih mau nikmatin masa muda aku masih mau senang-senang. Ketika kita nikah muda, itu artinya masa muda kita berhenti di situ. Kita bakal punya anak, kita akan mengurus rumah tangga, dan kita jadinya hidup itu bersama orang lain, kita nggak sendiri lagi. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan pasangan kita. Dan di saat itu kita harus bisa jadi lebih dewasa, kita harus bisa jadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, dan itu nggak mudah. Kayak aku sekarang misalkan aku suka, aku punya idola misalkan. Aku sampai umur berapapun kalau aku belum nikah, aku masih bebas dong untuk mengidolakan mereka gitu kan. Aku punya hobi, aku bebas melakukan hobi aku. Tapi ketika aku sudah menikah, aku harus bisa membatasi itu karena masih ada lagi yang jadi prioritas aku. Dan nikah itu nggak bisa semain-main itu. Dan ketika orang ngomongin soal nikah muda, ya kalau cuman nikah muda buat keren-keren aja kan sekarang kayaknya lagi musim ya nikah muda ya kan. Aku pas denger itu kayak ngapain sih yang kayak gitu dijadiin trending gitu kan. Kayak buat apa gitu kalau misalkan cuma nikah muda buat ngikutin trending, ternyata nggak siap secara mental ataupun finansial, ya buat apa? Jangan. Mungkin ini kalau dari kacamata aku ya kita udah ngerasain lah ya yang namanya pandemi kan. Pasti kita sama-sama menjaga jarak dan sebagainya kan, artinya kan di rumah aja gitu loh, di rumah membatasi diri. Nah itu mungkin salah satu penyebabnya. Jadi bosan gitu ya. Jadi bosan terus mau nikah gitu. Kesepian gitu loh. Ya kalau aku nih, siklus aku nih sekarang, ketika liburan nih
ya udah, kalau mau produktif, kita belajar hal baru atau olahraga atau tidur atau makan atau nge-game, itu aja. Pasangan gitu ya bisa lebih gitu loh, dalam artian ya mungkin gitu, karena kan ya mungkin sebagian orang kita ngakal apa yang harus dilakukan gitu loh, karena dengan pandemi ini ya sama aja libur, ya kita tidur ketika kuliah ya kita nggak usah munafik lah ya, apalagi siang-siang gitu kuliah, ya udah off cam aja tidur. Banyak kan sih emang kayak gitu ya. Susah sih. Terus ini satu lagi nih. Menurut kamu pacaran pakai duit orang tua itu gimana tuh? Pacaran pakai duit orang tua. Ini jadi gini, terlepas lagi dari ya kita mungkin pernah lah. Ya aku yakin event itu traktir atau mendekat atau gebetan dan sebagainya. Tapi ketika udah menjalin hubungan kan, artinya kalau aku ya udah mandiri, dalam artinya udah ada penghasilan dan sebagainya, udah mikir ke sana, dan ya ketika ada penghasilan, kalau belum ya jangan berani gitu loh. Kalau menurut aku sekarang, nah tapi ketika belum ada penghasilan dan dalam tanda kutip masih duit orang tua, duit mama, itu gimana tuh? Menurut aku sih Pacaran, gaya-gayaan, duitnya duit mama. kalau menurut aku sih selama itu masih di batas wajar nggak apa-apa ya. Karena kayak kita lihat anak-anak SMA kalau pacaran kan jarang dong, pasti yang udah kerja. Kuliah kan juga apalagi ada kuliah mungkin masih ada yang kerja ya, ada yang punya penghasilan mungkin beberapa. Tapi kita ini aja, kita ngomongin yang kuliah, ibaratnya kalau sama orang tua itu, orang tua yang nyari uang, kita tinggal kuliah aja gitu loh ibaratnya. Nah itu yang di bagian itu gimana tuh, yang part ini gimana tuh? Berarti pokoknya semuanya masih dari orang tua gitu kan? Iya, yang tadi kan ada, ya ibaratnya ada komitmen lah waktu awal kan, orang tua nyari uang, ya nak nggak usah mikirin uang, tetap belajar aja gitu loh, belajar fokus kuliah. Nah itu sebenarnya kalau pacaran masih pakai uang orang tua sih nggak masalah ya, asalkan itu masih di batas wajar menurut aku. Kalau aku sendiri sebagai orang tua anak, loh, itu kan masih hitungannya kayak sekolah ya, walaupun kuliah gitu kan. Kalau aku pribadi sih, kalau kita bisa pakai uang sendiri itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan pakai uang orang tua, jadilah anak yang tahu kalau orang tua itu nyari uang susah. Jadi kalau mau makan, misalkan pergi makan bareng nih, ya tahu lah gitu kondisinya. Aku nih masih minta sama orang tua, kita makannya gak usah macem-macem. Oke, kita makan macam-macam kalau apa, sekali-sekali mungkin nabung gitu kan. Ya kita kan anak muda juga, walaupun gak pacaran, ketika kumpul sama temen pasti pengen dong kayak ke kafe gitu. Sekali-sekali pasti ada rasa pengen gitu kan. Ya, itu juga pasti masih uang orang tua juga. Tapi yang gak sesering itu. Nah itu balik lagi nih, kalau ceweknya memang cewek yang baik, ya dia pasti mengerti hal itu. Apalagi kayak misalnya anak SMA atau anak kuliah, masih sekolah. Ya wajar kalau misalkan belum punya penghasilan sendiri, apalagi penghasilan tetap. Ya wajar juga kalau mereka pacaran, karena di tahap-tahap memang ya anak muda pacaran itu di tahap-tahap seperti itu gitu, untuk seneng-seneng kayak gitu. Tapi selama itu masih di batas wajar, yang nggak sampai membelikan ceweknya barang branded padahal itu uang orang tua, menurut aku sih masih nggak apa-apa ya. Karena gini, aku kadang ngelihat anak SMA nih, dia ngasih ceweknya barang kayak makeup mungkin ya, atau skincare, itu kan kalau kita jumlahin itu bisa sampai ratus ribu kayak gitu kan. Terus tas-tas branded sampai yang 500 kayak gitu, terus masih pakai uang orang tua. Nah hal kayak gitu yang nggak wajar kalau menurut aku. Aku pribadi jadi ceweknya sih aku nggak mau. Kenapa? Karena orang tua aku sendiri pun mengajarkan aku untuk nggak segampang itu nerima barang dari pasangan kita, karena dia juga masih dari orang tuanya. Kalaupun dia punya penghasilan sendiri, nggak sepantasnya kita menerima sampai yang kita terima terus nih, nggak sepantasnya. Oke lah, kita ngasih mereka feedback, tapi iya sesekali nggak apa-apa. Tapi gitu ya, kalau terus-terusan seperti itu, walaupun dia kasihnya mungkin kayak
udah ini buat kamu aja nggak apa-apa kayak gitu, kita pasti harus ada rasa nggak enak dong, kayak segan lah, masa kita ambil barang dari dia terus kayak gitu kan, walaupun pacaran, walaupun statusnya ibaratnya kayak dia cowok, aku cewek ya kayak gitu, tapi ya tetap menurut aku sih nggak boleh sampai yang lewat batasan. Jadi kita harus tahu kalau kita mau ngasih barang itu ya tetap ada limitnya gitu. Apa-apa ya? Kalau menurut aku sih nggak apa-apa sama mereka tahu wajarnya. Tapi gini, kita tahu kan lingkup perkuliahan kan luas itu ya. Itu udah bisa dikatakan berdampingan dengan masyarakat karena kan maha siswa. Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh tadi, rasa malu ada nggak? Itu lepas dari rasa suka kan yang secara normal dan manusiawi. Malu gitu loh. Kita orang tua banting tulang, kita malah nikmatin yang seharusnya untuk kita ya, bukannya nggak mau berbagi gitu loh. Paham. Ngerti ya maksud aku? Kalau kayak gitu aku lebih prefer buat ganti-gantian sih. Misalkan nih, yang hari ini jalannya si cowok yang bayarin, besoknya mungkin ceweknya. Jadi sama-sama gitu. Tapi gini, kalau makan tuh, kita bisa hitung lah sekarang. Makan paling kecil berapa? Let's say 50.000. Itu kalau normalnya mungkin ya, kalau hitunganku, ini opiniku, ketika 50.000 itu makan let's say 20.000. Nah, 30.000 itu kan ya untuk si pihak pasangan kan. Nah, itu tuh dari jatah kita yang seharusnya buat kita dan dari orang tua, ya gimana lah gitu kan. Ngerti lah maksud aku. Ketika orang tua ngasih kita uang, kita harus bisa manage uang itu dengan baik. Jadi kalau misalkan memang kita mau menghabiskan uang itu untuk pacaran, ya kita seenggaknya harus bisa ngitung juga yang buat aku berapa yang aku tabung. Menurut aku gitu. Kalau saat aku ingin membelikan orang barang, bahkan nggak cuma pacar, kan mau beli barang untuk diri kita sendiri malah, itu kita harus bisa memanage dong uang yang dikasih sama orang tua. Karena yang orang tua kasih ini pegangan buat kamu atur sendiri uang kamu mau gimana. Jadi ketika kita dikasih uang itu, berarti kita dipercaya untuk mengatur uang itu. Kita nggak bisa langsung ngabisin uang itu, ini buat pacarnya, nggak bisa. Tetap ada yang harus dibagi untuk ditabung, untuk diri kamu sendiri, dan untuk pacaran. Jadi kalau kita udah pacaran, memang pengeluaran kita pasti akan bertambah. Pasti ada lebih ya. Kecuali mungkin LDR ya. LDR terus nggak ketemu lama banget gitu kan. Tapi itu pun mungkin masih ada ngirim barang. Tapi bisa aja ngirim bisa barang jadi solusi. Gitu ya. Iya, bisa jadi juga, solusi. tapi kan nggak enak. Bener sih. Menghemat budget gitu. Nggak semuanya mau LDR. Tapi ya itu tadi sih, kalau menurut aku ya di manage aja uangnya. Karena kita nggak bisa dipungkiri memang pasti bakal lebih pengeluarannya. Tapi itu tadi kita harus pinter-pinter ngatur uangnya. Tapi gini, mungkin kamu bakal ngalamin dan bakal berada di tahap kayak aku sekarang. Dalam artian gini, aku di tahap dimana ketika kita dikasih uang bulanan, tapi masih ada rasa malu. Dalam artian ketika kita pacaran kan komitmen lagi-lagi kan, kembali lagi kan komitmen dan sebagainya. Uang yang tadi, yang sebenarnya optionnya yang lain, itu bisa kita tabung, emas mungkin di Pegadaian, terus invest. Kita bisa invest dan sebagainya, atau kita bisa ya mungkin untuk upgrade diri, untuk ibaratnya apa ya, untuk pengetahuan layar panjang ya istilahnya, beli buku gitu. Nah, itu gimana tuh? Intinya itu malu gitu loh. Malu. Aku ini ketika kuliah nih khususnya ya, kita ngomongan sama-sama mahasiswa nih. Bisa lebih gitu loh, di daerah rantau bisa lebih. Ya kita normal aja lah, kita nggak usah munafik. Ya pasti kita ketemu lawan jenis yang kita kagumi gitu loh. Nah, jadi gimana tuh? Kita opsi gitu. Maksudnya tuh kita malu kalau misalnya kita nggak ngasih, atau gimana nih maksudnya?
malu ya. Pernah gak sih malu, dalam artian malu kita jajanin orang, kita gaya-gayaan tapi pakai uang orang tua gitu. Kalau Ya kita udah 18, udah 19, udah 20. ada Pernah nggak di tahap itu? bukan malu sih, Pernah nggak? bukan malu, tapi Nah, itu gimana kayak tuh? aku nggak mau ngebebanin orang tua. Nah, Udah bukan iya kerasa benar. malu. Benar Iya. kan? Soalnya Udah di gini, tahap itu kan? Aku bahkan Beban soalnya kan? aku bahkan Ngebeban kan? nggak Ah. untuk bayarin orang, untuk bayarin diri aku sendiri aja. Kadang beli barang itu pas ditawarin mama, udah mama aja yang beliin atau papa gitu kan. Ya itu. Uangnya ditabung aja, papa aja yang beliin. Terus aku kayak nggak usah pakai uang aku aja. Soalnya ini bukan kebutuhan, ini tuh lebih ke keinginan gitu. Jadi kalau ketika aku Nah iya buat benar maksud aku uang gitu. gitu kan, Di tahap ini kan di tahap Iya. ini kan keinginan itu lebih, kalau aku udah keinginan kan lebih pasangan ini menarik Iya, gitu. Wah kayak gitu aku ya. pengen lah jadi pasangannya tapi gitu. masih uang orang tua gitu. Ah. Ya pasti ada sih. Makanya itu kalau aku sih ngatasinnya nabung itu tadi. Walaupun itu masih uang orang tua, tapi itu usaha kita untuk menabung. Jadi usaha kita untuk manage uangnya dan tabung uangnya sampai akhirnya kita mampu. Tapi ketika kalau memang kamu nggak siap atau mungkin ngerasa itu tetap membebani orang tua, ya nggak usah dulu pacaran. Karena ya cukup berteman aja ya nggak apa-apa. Kita kenalan aja gitu loh. Teman baik. Teman yang teman yang saling support Betul. juga gitu. Teman Karena baik. kalau misalnya kita udah pacaran, ya itu tadi kita udah berkomitmen. Dan kalau kita berkomitmen, kita harus pintar-pintar dong untuk ngatur semuanya. Baik itu waktu, uang, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya memang kamu nggak siap, ya nggak usah berkomitmen. Nggak usah yang sampai ke tingkat pacaran. Karena itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita siap atau enggak. Kalau pacarannya cuma main-main, ya aku nggak tahu ya. Tapi soal bayarin pacar ini pasti ada sih. Kalau misalkan kita pacaran itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Soalnya kita ya even itu bahkan beli jajanan ini apa? mungkin Beli ya jajanan air aja mineral kan. pasti ada rasa kayak udah nggak usah biar aku aja yang bayar kayak gitu. Pasti kadang ada deh. Nah, padahal keadaan udah bener, lagi bulan tua gitu loh. Tapi ya udah gitu. Kalau misalnya kita sama-sama anak sekolah harusnya bisa paham sih ya. Kalau ceweknya realistis, balik lagi harusnya bisa paham sih ketika kita kan apalagi sama-sama anak rantau misalkan. Pastilah sama-sama tahu kalau uang ini dikasih bulanan. Terus kita harus bisa pinter-pinter ngatur gitu kan. Ya itu tadi cara ngatasinnya ya ganti-gantian aja, sama-sama ngasih feedback. Nah, pas kita mau jalan mungkin bayarnya sendiri-sendiri atau mungkin gantian seperti itu. Dan nggak perlu jalan itu nggak perlu yang sampai mewah-mewah. Yang penting kamu punya quality time itu udah cukup sih menurut aku. Karena ini masih tingkat pacaran. Iya, ini kan Ya, soalnya mungkin masih belajar tahap bareng, pacaran, gitu. bukan ke jenjang yang tinggi banget gitu kan. Ya udah have fun aja. Entah itu cuman ya kayak tadi belajar bareng, entah itu cuman ke time zone, who knows gitu kan. Ya, kalau selama itu bisa bikin kita seneng ya kenapa enggak? Itu kan cuma have fun aja. Oke. Nggak perlu ngabisin banyak uang bener. untuk kita bisa Bener. sama-sama seneng. Kayak gitu. Oke, jadi inti dari obrolan kita ini wajar nggak kalau cewek itu dikatain matre dan menjadi matre? Karena itu tadi karena ada ikatan komitmen kan. Ketika aku yakin ketika cewek matre itu pasti ada ikatannya. Nah itu dari Fanny gimana? The point-nya Aku pribadi sebagai cewek, mau kita punya komitmen pacaran ataupun nikah ataupun apapun itu, gak sepantasnya kita jadi cewek yang matre. Kita harus bisa ngeliat, pantas gak sih kita minta barang yang mahal-mahal atau minta barang berkali-kali ke seseorang yang merupakan pasangan kita. Menurut aku itu gak wajar dan gak seharusnya dilakukan. Dan untuk nyari orang pun, kalau misalkan kita mau nyarinya yang sudah punya penghasilan misalkan, ya it's okay, tapi hargailah usahanya, bukan hasilnya aja, tapi hargai juga prosesnya. Jadi kalau menurut aku, cewek matre dan cewek realistis itu adalah hal yang berbeda. Aku sebagai cewek, mau gimana pun, tetap cewek matre itu nggak bener. Walaupun cewek matre membela diri dengan mengatakan, kan aku cuman
mau minta sekali aja, atau aku kan cuman mau nyenengin diri aku aja sekali gitu, tetap nggak bisa. Aku tetap nggak bisa respect ya sama orang-orang yang minta seenaknya sama pacarnya, beliin aku ini dong, terus pasti lihat harganya ratusan ribu. Ampun, kayak gak menghargai pacarmu banget. Dia sudah susah nyari uang, sudah susah nabung, habisinnya sekali cuma buat kamu doang, terus besoknya gak ada feedback dari kamu ke dia. Itu gak bener sih. Terus buat cowok-cowok juga, ini tuh sudah di tahap toxic relationship. Ketika kamu merasa cewek kamu menekan kamu atau merugikan kamu, ya segeralah bicarakan baik-baik. Dan kalau nggak bisa mengerti, lebih baik dihentikan. Karena itu kalau berlanjut sampai ke terus-terusan dan si cowoknya makin sayang, nggak bisa. Itu malah merugikan si cowok. Dan kalau ini agak lari mungkin ya, tapi cewek matre, nggak cuman cewek yang matre, sekarang juga pasti ada cowok matre yang ceweknya sudah punya penghasilan ya kan, cowoknya ternyata mau uangnya aja kan, pasti ada seperti itu kan. Kita nggak bisa memungkiri cuma cewek yang seperti itu. Yang cewek juga tetap sadarin kalau misalnya cowok kamu cuma manfaatin uang kamu, ya buat apa? Kita itu intinya dari semuanya adalah pacaran itu saling support. Pacaran itu komitmen untuk kita, bukan menjadikan satunya sebagai seseorang yang dirugikan, walaupun dia nggak merasa dirugikan. Jadi semuanya harus punya kesadaran diri, entah dia sebagai pihak yang dirugikan ataupun yang merugikan. Gitu kalau dari aku. Oke, makasih Van. Udah ngobrol-ngobrol malam ini tentang wajar nggak sih jadi cewek matre. Semoga obrolan panjang lebar ini bisa dapat the point lah untuk yang dengerin. Dan lagi-lagi nggak sempurna, di podcast aku masih banyak kekurangannya, mohon maaf buat yang dengerin, baik dari audio dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Van, dan terima kasih buat yang dengerin. Ya, terima kasih selamat juga malam Bang. Selamat malam.